Halo, perkenalkan nama saya Estefania Putri Anggeno, kelas tingkat 1 PPN reguler B dari kampus Murtegas Kemenkes Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang genetika manusia. Pendahuluan pertama, berbagai macam sifat fisik makhluk hidup merupakan hasil dari manifestasi sifat genetik yang dapat diturunkan pada keturunannya. Sifat genetik tersebut berada di dalam asam nukleat berupa DNA dan RNA. DNA berada dalam kromosom yang terpilih dalam inti sel, sedangkan RNA tersebar di dalam larutan sitoplasma dan plasma sel. Pengertian genetika. Genetika merupakan cabang ilmu dari biologi yang mencoba menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Selain itu, genetika juga mencoba untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang diturunkan atau diwariskan dari induk kepada keturunannya, dan bagaimana mekanisme materi genetik itu diturunkan dan bagaimana peran materi genetika tersebut. Sifat genetik akan diturunkan pada keturunannya melalui proses perkawinan antara sel sperma dan sel telur sehingga menghasilkan perpaduan dua sifat genetik yang berbeda. Ilmu yang mempelajari materi genetik serta proses penurunannya pada keturunannya adalah ilmu genetika. Kromosom terdiri sepasang kromatid yang mengandung materi genetik yang homolog satu sama lain. Letak materi genetik di dalam kromosom disebut sebagai lokus. Pasangan gen dinamakan allela yang memiliki lokus sama pada kromosom yang homolog. Kromosom homolog berasal dari kedua orang tuanya. Masing-masing kromosom homolog membawa informasi genetik yang sama. Panjang kromosom 0,2 sampai 0,5 mikro, diameternya 0,2 sampai 20 mikro. Jenis-jenis kromosom. Berdasarkan bentuknya, kromosom terbagi menjadi 4 jenis, yaitu metasentrik, dua lengan kromosom yang hampir sama panjang, letak sentromel hampir di tengah-tengah. Yang kedua, submetasentrik, dua lengan kromosom yang tidak sama panjang. Yang ketiga, akrosentrik, letak sentromer hampir di ujung kromosom sehingga mempunyai lengan pendek hampir setengah dari lengan panjang. Telosentrik, letak sentromer di ujung kromosom. Berdasarkan sifat kromosom autosom, kromosom gonosom atau penentu sifat kelamin, kromosom X dan kromosom Y. Pada manusia terdapat 22 pasang atau 44 buah kromosom autosom dan 2 kromosom gonosom. Jika terdapat satu pasang kromosom X, jenis kelaminnya adalah wanita. Tetapi jika dalam selnya terdapat kromosom gonosom X dan Y, maka jenis kelaminnya adalah pria. Kromosom X memiliki ukuran yang lebih besar dan berbentuk metasentrik, sedangkan kromosom Y berukuran kecil dan berbentuk akrosentrik. Misalkan sel somatik, contohnya 22 AA tambah XY atau 22 AA tambah XX, artinya terdapat 22 pasang kromosom autosom dan sepasang kromosom gonosom. Yang kedua, dapat ditulis juga 44A tambah XY atau 44A tambah XX, artinya terdapat 44 kromosom. Yang berikut autosom dan satu pasang kromosom gonosom. Sel kelamin 22A tambah X atau 22A tambah Y, artinya terdapat 22 kromosom gonosom dan satu kromosom gonosom. Identifikasi kromosom. Mula-mula dilakukan isolasi kromosom dari sel yang sedang membelah atau tahap metafase. Dilakukan pewarnaan dan diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran tertentu. Dipotret
dan dicetak dengan perbesaran. Gambar yang kita peroleh dapat kita gunting dan kita kelompokkan berdasarkan letak sentromernya. Berikut pengelompokan kromosom berdasarkan jenisnya. Ini disebut sebagai karyotipe kromosom. Contoh misalnya, seorang wanita memiliki 2 kromosom X, tetapi hanya 1 kromosom yang aktif bertranskripsi, sedangkan kromosom X lainnya bersifat inaktif membentuk heterokromatin yang berkondensasi disebut sebagai barbody atau chromatic sex. Yang berikut, barbody akan tampak sebagai titik hitam yang dapat kita amati pada polesan epitel pipi bagian dalam, sedangkan pada sel darah putih, chromatin seks akan membentuk drumstick. DNA, satuan terkecil dari hereditas atau materi penurunan sifat, adalah gen atau kumpulan molekul DNA. DNA tersusun dalam kromosom di dalam inti sel berupa makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer yang berulang-ulang. Makromolekul DNA terdiri atas gugus fosfat, gula, dan basa. Gugus fosfat akan membentuk pita DNA yang berpilih ke kanan dan berikatan dengan gula 5 karbon atau deoksiribosa. Gugus gula berikatan dengan basa sebagai pengisi rantai yang akan berpasangan dengan basa dari rantai lainnya. Basa DNA terbagi menjadi 2 jenis, yaitu basa purin atau guanin dan basa adenin. Basa primidin, basa sitosin, dan basa timin. Basa primiridin pada untai DNA, yang satu akan berikatan dengan basa purin dari untai basa DNA yang lain dan akan membentuk ikatan rangkap 3 dan membentuk ikatan rangkap 2. Satu kromosom manusia rata-rata mengandung 6,5 kali 107 pasang basa atau kurang lebih sama dengan panjang sebesar 5 cm. Berikut basa DNA akan berikatan dengan gugus gula deoksiribosa membentuk molekul nukleosida, sedangkan susunan molekul basa, gula deoksiribosa, dan fosfat membentuk molekul nukleotida. Untuk DNA, heliks ganda memiliki polaritas salah satu ujung rantai DNA memiliki gugus fosfat dengan rantai karbon 5 deoksiribosa pada ujung nukleotidanya dan 3 pada ujung rantai lainnya, sedangkan pasang rantai lainnya memiliki ujung yang dimulai dari 3 dan berakhiran pada ujung karbon 5. Sehingga dikatakan bahwa rantai DNA heliks ganda memiliki rantai bidireksional polinukleotida 3 sampai 5 dan 5 sampai 3. Hasil penelitian Griffith, Yacob, dan Monod, Percy, dan Hales, molekul DNA akan berinteraksi dengan protein histon dan protein non-histon. Asosiasi DNA dengan protein histon membentuk unit-unit nukleosom yang terdiri dari DNA dan oktamer histon, yaitu double 4 melakukan histoson. Dan satu molekul histoson H1, ikatan DNA histoson adalah ikatan elektrostatik yang kuatan karena histoson adalah protein alkali yang bermuatan positif. Molekul histoson H3 dan H4 mempunyai protein arginin yang lebih banyak, sedangkan H2A dan H2B dinominasi oleh listin. Molekul DNA mempunyai variasi yang ditentukan oleh jumlah dan komposisi nukleotida yang menyusunnya.
informasi genetika dua jalur, yaitu dari genetika 1 ke generasi berikutnya melalui proses replikasi dan perubahan menjadi protein melalui proses transkripsi dan translasi sehingga terjadi ekspresi gen. RNA merupakan polimer asam ribonukleat berupa untai tunggal ribosa yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi. Terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gugus gula yang mengandung 5 karbon atau ribosa, basa RNA, dan fosfat. Basa RNA purin dan pirimidin, namun terdapat satu jenis basa yang berbeda dengan basa DNA, yaitu tidak terdapat basa timin melainkan basa urasil, basa purin dan pirimidin yang berikatan dengan ribosa membentuk suatu molekul yang dinamakan nukleosida atau ribonukleosida. Rantai polileotida RNA lebih pendek dibandingkan DNA karena hanya menerjemahkan tiga jenis RNA, yaitu yang pertama dRNA atau mRNA atau RNA duta atau RNA messenger, merupakan RNA yang urutan basanya berkomplement dengan urutan basa DNA, membawa pesan atau kode genetik atau kodon dari kromosom di inti sel ke ribosom di sitoplasma. Yang kedua, rRNA atau RNA ribosom, merupakan komponen di dalam ribosom. Dan yang ketiga adalah tRNA atau RNA transfer, merupakan molekul RNA yang membawa asam amino ke ribosom yang spesifik sesuai dengan urutan basa yang dibawa oleh mRNA. Sekian materi saya, terima kasih.